penjelasan teknisnya terkait penggunaan fitur-fitur yang ada di Zoom. Jadi gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Kalau udah pada paham, coba kasih reactionnya dong. Boleh diklik tombol reactionnya nih. Kayak gini nih. Iya, wah, udah muncul. Berarti semuanya sudah pada paham ya cara penggunaan fitur-fitur di Zoom dan bisa mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai selesai. Oke, selamat sore semuanya. Selamat Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli nih. Senang banget di hari yang spesial ini bisa bertemu sama teman-teman yang spesial juga. Dan gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Apakah kabar baik? Kalau kabar baik, coba reaction pakai love. Ayo. Wih, mantap, mantap, mantap. Udah rame banget nih yang kasih reaction. Dan pastinya udah bersemangat banget dan antusias untuk belajar dan diskusi di webinar hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Shalom Gabriela Immanuel selaku Project Officer dan juga Master of Ceremony yang akan menemani dan belajar bersama dengan teman-teman semua dalam webinar hari ini. Loh Kak, emang hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, sebelum kita membahas soal itu, aku mau jelasin beberapa ketentuan teknis lagi untuk memudahkan teman-teman dalam mengikuti webinar hari ini ya. Yuk, jadi yang pertama, teman-teman diharapkan dapat merename nama atau menamakan ulang tampilan namanya di layar dengan format nama strip asal sekolahnya. Contohnya sudah tertera di layar juga, misalnya Eva strip SMPN 5 Lili Rilau. Kalau teman-teman dari SMP 11 Banjarbaru ditulis misalnya namanya Kevin, Kevin strip SMPN 11 Banjarbaru gitu. Ya, nah cara rename gimana Kak? Tadi udah dijelasin juga sama Kak Tika. Tapi aku coba jelasin lagi ya teman-teman, kalau di handphone itu ada klik titik tiga yang di bawah, baru setelah itu nanti akan ada muncul beberapa pilihan, klik yang gambar orang-orang yang tulisannya peserta atau partisipan. Nah, setelah itu nanti akan muncul nama teman-teman tuh. Pilih yang ada keterangan saya, itu adalah akun teman-teman. Nah, di situ tinggal diklik lagi aja, nanti akan ada pilihan untuk mengganti nama, klik lagi, baru setelah itu bisa langsung teman-teman isi sesuai dengan format yang sudah ditetapkan. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Cara menyalakan kameranya seperti apa, Kak? Caranya itu yang di bawah di sebelah icon yang mirip mic, itu ada gambar kamera yang ada tulisannya video. Nah, itu bisa teman-teman nyalakan. Nah, itu cara menyalakannya ya. Nah, untuk menggunakan virtual background bagaimana? Untuk menggunakan HP mungkin akan sedikit susah untuk menggunakan virtual background, jadi nggak apa-apa. Semisalnya tidak bisa untuk menggunakan, tidak masalah untuk tidak menggunakan virtual background. Tapi kalau teman-teman menggunakan laptop, itu bisa diklik di sebelah gambar video atau gambar kamera, itu ada V yang terbalik di atas. Nah, klik bagian itu teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah diklik, akan ada muncul beberapa pilihan termasuk virtual background. Nah, teman-teman bisa klik itu dan kemudian memilih virtual background yang sudah Halo. disediakan sama tim Clara. Tapi yang paling penting adalah teman-teman sudah mendownload terlebih dahulu virtual background yang telah di-share sama Kak Ovi di dalam grup chat peserta. Ya. Nah, kemudian rules yang ketiga dan yang paling penting adalah jangan mencoret-coret PPT-nya. Ya, tangannya ditahan ya teman-teman, jangan dicoret-coret PPT-nya karena yang bisa melihat coretannya bukan hanya teman-teman, tapi kita semua bisa lihat coretannya. Nah, kemudian apalagi nih Kak? Mematikan mikrofon sampai waktunya dipersilahkan. Jadi ada gambar seperti mic yang ada di sebelah ujung kiri paling bawah, itu tolong dimatikan dulu teman-teman, diklik aja sampai nanti ada gambar garis miring berwarna merah, itu berarti teman-teman sudah mematikan tombol mikrofonnya, ya. Hanya bisa dinyalakan ketika diperbolehkan oleh kakak-kakaknya.
gitu ya. Dan kembali lagi aku ingatkan, jangan dicoret-coret PPT-nya ya teman-teman, karena ini bisa kelihatan gitu. Oke, wah siapa ini yang coret-coret PPT-nya? Nanti kalau misalnya eh, coret-coret PPT-nya, nanti kita kasih ini deh, kita nanti kasih hukuman gitu ya. Iya, untuk menggunakan background harus menyalakan kamera dulu ya. Jadi jangan dicoret-coret ya, saudara-saudara semua, teman-teman semua. Ayo kita kerja sama gitu supaya diskusinya bisa jadi lebih lancar berjalannya. Nah, kemudian yang terakhir tentunya adalah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan juga mengisi link evaluasi. Oke, teman-teman, itu adalah teknis kegiatan yang harus dipatuhi. Dan kemudian ada beberapa kesepakatan yang harus kita sama-sama untuk menyepakatinya. Ya, yang pertama adalah Sobat Clara semua diminta untuk saling menghargai. Ya, saling menghargai ini supaya semuanya bisa berpendapat dengan aman. Oke, termasuk juga eh, ketentuan yang tadi sudah dijelaskan, jangan mencoret-coret, itu harus dipatuhi tuh teman-teman. Oke. Nah, yang kedua adalah mengutamakan diri sendiri. Nah, maksudnya gimana tuh, Kak? Kegiatan ini adalah ruang aman untuk kita semua, jadi jangan ragu untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Jika ada pembahasan yang membuat Sobat Clara merasa tidak nyaman, silahkan sampaikan kepada panitia dan Sobat Clara boleh mengambil waktu istirahat sejenak dalam breakout room yang telah disediakan. Seperti itu ya. Dan setelahnya, kalau sudah merasa tenang, boleh kembali lagi ke main room dan kita bisa berdiskusi bersama-sama. Kami akan berusaha untuk menciptakan suasana diskusi yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Oke, dan aku juga ingin mengingatkan teman-teman bahwa seluruh rangkaian kegiatan kita ini direkam ya. Jadi yang rekam yang tadi coret-coret itu kelihatan tuh dari rekaman nanti bisa kita cek siapa yang mencoret-coret share screen-nya ya. Jadi ayo kita sama-sama ditahan tangannya, jangan mencoret-coret, nanti kelihatan sama kakak-kakaknya. Dan yang ketiga adalah menjaga kerahasiaan. Maksudnya, teman-teman boleh membagikan pengalaman kegiatan hari ini, materi yang didapatkan dari narasumber kita, tapi kalau nanti ada sesi tanya jawab dan ada temennya yang membagikan pengalamannya dalam ruangan ini, kita harus menghormati dan tidak boleh disebarkan ke orang-orang yang ada di luar dari ruang Zoom ini. Baik, teman-teman semua. Itu tadi adalah beberapa aturan dan juga kesepakatan yang wajib kita taati selama webinar ini berlangsung. Nah, sebelumnya aku mau bertanya nih sama Sobat Clara semua. Udah tahu atau belum Clara itu apa? Kalau misalnya udah tahu, boleh komen di bawah, di kolom chat. Boleh di komen, kasih tahu apa sih itu Clara. Kita pengen tahu nih, teman-teman udah tahu. Wah, dari Fernan Fernanda bilang belum tahu. Berarti, wah, Nadia Putri juga belum tahu. Oke, rame nih yang belum tahu gitu. Tenang, tenang, tenang. Akan aku jelaskan ya, apa itu Clara. Jadi, Clara atau Child Legal Awareness and Response Action adalah sebuah proyek yang lahir dari program Community Project Mentoring di bawah Yayasan Kokalbe, sebuah organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perempuan. Di sini, aku dan tim sebagai penerima manfaat beasiswa YKK bertransformasi dari penerima manfaat menjadi penggerak perubahan. Siapa aja sih tim Clara itu, Kak Shalom? Nih, aku akan kenalkan. Tenang semuanya. Yang pertama, ada aku sendiri tentunya sebagai Project Officer atau Ketua Panitia. Kemudian ada Kak Eva sebagai Event Officer. Dan juga ada Kak Ovi sebagai public relation dan juga alumni nih dari salah satu sekolah yang kita undang juga untuk kegiatan hari ini. Nah, sekolahnya sekolah apa sih? Nanti aku spill ya, sekolahnya apa nih. Nah, kemudian ada Kak Happy dan juga Kak Viani yang dalam proyek Clara ini sebagai ICT. Nah, kami ini adalah penerima beasiswa dari Yayasan Kokalbe, di mana
Aku, Kak Eva, dan Kak Ovi adalah penerima beasiswa Bestari, dan Kak Viani dan juga Kak Happy adalah penerima beasiswa Bima. Nah, kami berlima, tepat 5 bulan yang lalu, itu berdiskusi dan mencari tahu, apa sih yang sekiranya bisa kita sharing ke teman-teman semua untuk hari ini. Dan akhirnya kami menemukan bahwa ternyata sepanjang tahun 2024 ada lebih dari 1,4 juta kasus kejahatan online yang ditargetkan ke anak remaja di Indonesia, di mana salah satunya adalah kejahatan cyber child grooming. Wah, super duper banyak banget ya teman-teman. Karena itu, berangkat dari hal tersebut, kami mencetuskan Clara dan ingin mengedukasi anak remaja untuk dapat melindungi diri dari kejahatan cyber melalui webinar From Awareness to Action Protecting Children from Cyber Grooming. Dan tentunya dalam pelaksanaan proyek ini kami tidak menjalankannya sendiri. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada community dan juga media partner yang mau berkolaborasi untuk mengedukasi teman-teman semua di sini. Ada Yayasan Kakak Aman Indonesia, yaitu organisasi yang berfokus pada upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui edukasi interaktif. Kemudian juga ada Genre Kalimantan Selatan, yaitu wadah pembinaan karakter kesehatan reproduksi bagi remaja di bawah naungan BKKBN. Dan tentunya spesial tamu undangan kita yang luar biasa, yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang pesertanya ini dari pendaftaran paling banyak yang mendaftar ya, dan juga yang paling sering aktif di grup WhatsApp peserta. Keren banget. Dan tamu undangan spesial kita ini nggak sendiri, karena juga ditemani oleh Bapak Ibu Guru yang membersamai di webinar ini. Selamat datang Bapak Ibu. Jadi teman-teman, ini ada Bapak Ibu gurunya yang juga mendampingi. Of course, karena itu teman-teman semua jadi harus lebih aktif lagi ya, supaya siapa tahu kalau aktif nanti di sekolah dikasih nilai lebih tinggi gitu karena ikut kegiatan webinar Clara ya. Oke, mungkin boleh teman-teman kita kasih tepuk tangan untuk community dan media partner sekolah undangan kita yang sangat luar biasa. Wah, boleh pakai reactionnya juga. Udah rame nih. Oke, teman-teman. Nah, agenda kita hari ini apa aja sih, Kak? Oke, jadi untuk agenda kita hari ini akan ada pembukaan dan juga pengenalan Clara Project yang tadi kita sudah laksanakan ya. Lalu ada kuis interaktif atau mini games. Dan kemudian akan ada sesi penyampaian materi pertama dan yang kedua. Materi pertama kita akan belajar pengenalan cyber child grooming dan materi kedua kita akan belajar tinjauan hukum dan strategis penanganannya. Dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan ada juga sosialisasi buku saku yang telah disusun sama teman-teman Clara dan tentunya akan ada info session dan juga penutup. Nah, agenda kita memang kelihatannya cukup padat ya, Sobat Clara. Tapi aku janji webinar kita ini akan banyak hal baru yang bisa kita pelajari bersama. Oke semuanya, kayaknya kita langsung masuk aja ke sesi kuis supaya kita lebih semangat lagi sebelum kita belajar bersama ya. Nanti aku akan memberikan beberapa pertanyaan dan juga pilihan jawaban. Sobat Clara semua bisa tulis di kolom chat jawaban yang benar ya. Oke, mungkin boleh Kak next slide ke soal yang pertama. Next slide, Kak. Iya, mana yang termasuk data pribadi? A. Nomor HP, B. Alamat rumah, C. Nama sekolah, dan D. Semua benar. Ayo, teman-teman tinggal tulis di kolom chat jawaban mana yang paling benar. Wih, ini udah rame nih. Yulia jawab D. Siapa lagi nih? Aza jawab D. Semuanya, wah, kayaknya semuanya jawab D ya. Benar nggak ya jawabannya D? Kita kunci jawabannya. Dan ternyata benar. Jawaban yang benar adalah D. Karena semua informasi yang tadi ditulis, nomor HP, alamat rumah, dan nama sekolah adalah data pribadi. Ini adalah informasi ini bisa digunakan oleh orang yang berniat buruk jika dibagikan sembarangan di internet. Jadi selalu dijaga kerahasiaannya ya teman-teman. Jangan sembarangan membagikan informasi-informasi tersebut. Next.
Pertanyaan kedua. Nih, jika ada orang asing yang mengajak bertemu secara langsung, teman-teman akan melakukan apa nih? A. Datang sendiri. B. Mengajak teman. Atau C. Menolak dan memberitahu orang tua atau guru. Wih, rame nih. C, 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 C. Wah, kayaknya sudah pada pinter-pinter ya teman-teman ya. Udah pada paham semua nih. Oke, kita kunci jawabannya. Kita lihat apa sebenarnya jawabannya. Dan ternyata benar jawabannya adalah C, menolak dan memberitahu orang tua atau guru. Jangan pernah bertemu dengan orang yang baru dikenal melalui internet tanpa sepengetahuan orang tua atau orang dewasa yang kalian percaya ya. Keselamatanmu harus selalu menjadi prioritas utama. Dunia maya tidak selalu sama dengan dunia nyata. Oke. Semuanya udah pada hebat-hebat. Kita next ke question berikutnya, ke pertanyaan berikutnya, Kak. Ya, guys, udah habis ternyata pertanyaannya. Padahal kayaknya banyak yang masih pengen main ya. Tapi nggak apa-apa karena aku janji sesi berikutnya nggak akan kalah seru dari games kita sebelumnya. Oke, teman-teman. Nah, aku mau tanya nih sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi. Kalau misalnya ada orang di internet yang kemudian nge-DM kalian lewat Instagram atau lewat eh, games kalian gitu ya yang suka teman-teman mainin Mobile Legend atau COC gitu. Terus dia bilang kayak gini, jangan bilang ke siapa-siapa ya kalau kita sering chat. Nah, menurut Sobat Clara, itu normal atau enggak? Boleh mungkin tulis di kolom komentar, normal atau tidak normal. Oh, enggak. Wih, oke teman-teman. Nah, pada sesi pemaparan materi pertama ini, kita akan menjawab kenapa pertanyaan tadi tentang jangan bilang ke siapa-siapa kalau kita sering chat, itu berbahaya. Terus bagaimana cara mengenalinya, semua akan dijelaskan oleh narasumber pertama kita dalam topik pengenalan cyber child grooming yang akan disampaikan oleh Kak Indah Aryani, Sarjana Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disapa sebagai Kak Ucul nih teman-teman. Kak Ucul ini adalah pembina Genre Kota Samarinda, pendidik sekaligus konselor sebaya Provinsi Kalimantan Timur, fasilitator edukasi life skill dan pencegahan kekerasan seksual, serta pendidik dan konselor. Iya, sebaya di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi luar biasa sekali ya Sobat Clara pengalamannya Kak Ucul ini. Jadi ayo kita sambut Kak Ucul dengan kasih tepuk tangan yang meriah teman-teman semua. Boleh kasih reactionnya untuk menyambut Kak Ucul. Kepada Kak Ucul, kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Oke. Oke teman-teman, kayaknya Kak Ucul masih ada eh, trouble ya dari internetnya atau jaringan sehingga belum membersamai kita. Jadi mungkin kita akan next dulu ke sesi materi kedua kali ya teman-teman, supaya teman-teman bisa belajar gimana sih sebenarnya cara untuk mengatasi gitu. Atau kalau teman-teman menemukan orang-orang yang seperti itu ya, yang ngechat-ngechat teman-teman, yang kayak, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, ini rahasia kita, atau dia berpura-pura baik sama teman-teman semua, gimana ya caranya untuk mengatasi hal tersebut? Nah, untuk itu kita akan masuk ke dalam sesi materi yang kedua, yaitu kita akan belajar bersama dengan Kak Hana Maulida, Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial. Nah, beliau merupakan penggagas. Oke, teman-teman. Kayaknya masih ada beberapa trouble, jadi kita harus menunggu pemateri kita ya. Oke, kalau gitu kita mungkin akan ada sharing session sedikit kali ya, Kak. Mungkin boleh eh, teman-teman, aku di sini melihat ada Putri Meka Fitrisia. Hai Putri. Halo, Putri, aku mau tanya dong ke kamu, tahu kegiatan hari ini itu dari sekolah atau lihat dari internet? Boleh di-unmute, diklik aja tombol audio yang ada di ujung kiri. Iya, Dari sekolah.
Oh, dari sekolah. Putri, kira-kira tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belajar tentang cyber grooming, Oh, belajar tentang cyber grooming. Eh, Putri tahu cyber grooming itu apa? tentang pelecehan yang di apa kayak media sosial gitu. Wih, kayaknya Putri ini udah paham ya cyber grooming apa. Seneng banget teman-teman datang ke sini ternyata udah tahu lebih dulu tentang isu cyber grooming gitu. Putri sendiri pernah nggak kayak di chat sama orang yang nggak dikenal gitu di DM atau gimana di sosial media? Nggak pernah sih, Kak. Oh, nggak pernah. Bagus, mantep Putri. Ya, kalau misalnya nanti menemukan hal-hal seperti itu, langsung diblokir aja ya orangnya kalau nggak kenal. Iya. Oke, teman-teman yang lain juga kalau misalnya menemukan orang nih yang nggak dikenal di sosial media, terus langsung chat teman-teman, diblokir aja karena bisa jadi itu adalah em, pelaku dari cyber child grooming gitu. Oke, terima kasih Putri. Mungkin kita mau tanya-tanya lagi ke teman-teman yang ada juga di sini nih. Aku ngelihat ada Siska Puspitasari. Iya, Siska. Di belakangnya Siska ada gitar nih. Siska bisa main gitar. Halo Siska. Enggak, Kak. Punya kakak. Oh, punya kakak. Jujur aku juga nggak bisa main alat musik kok. Sama kita. Aku juga nggak bisa main gitar. Siska, tahu kegiatan kita hari ini itu dari Instagram, dari sosial media, atau dari guru? Dari guru, Kak. Ah, dari guru. Siska udah siap untuk belajar hari ini? Ya, Wih, mantap, Siska. Kalau gitu, kita langsung move on ke sesi materi kita ya, teman-teman. Karena Kak Hana sudah berada bersama kita nih di sini. Oke, teman-teman semua. Tadi kan aku udah ada beberapa pertanyaan ya. Misalnya tadi ada orang yang ngechat, tanya-tanya kayak, oh jangan kasih tahu ya kalau kita sering chatan. Atau misalnya orang nggak dikenal nih, terus tiba-tiba muji-muji kita gitu ya. Ternyata itu bisa menjadi tanda-tanda dari cyber child grooming nih, teman-teman. Dan karena itu, pada sesi ini kita ingin belajar bersama-sama narasumber kita, yaitu Kak Hana Maulida, Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial. Bagaimana cara untuk menangani kalau misalnya teman-teman menemukan cyber child grooming atau mengalami atau tahu misalnya ada temennya nih yang kena, nah itu gimana caranya? Nah, Kak Hana ini merupakan penggagas Kakak Aman Indonesia, penyuluh pembinaan kesejahteraan keluarga DKBP PPA Kabupaten Serang, penerima apresiasi Astra 1 Indonesia Award tahun 2024, dan juga penerima dana hibah Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Hana akan membahas mengenai tinjauan hukum dan strategi penanganan cyber child grooming, sehingga Sobat Clara tidak hanya tahu cara untuk mengenali bahaya, tapi juga mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi situasi tersebut. Sobat Clara, kalau udah siap untuk mengikuti materinya, boleh dong dikirimin lagi reactionnya, dikasih emoticon-emoticon lagi semua. Wah, udah mantep semua. Kalau seperti itu, dengan segala hormat kepada Kak Hana Maulida, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih Kak Shalom sudah memperkenalkan secara singkat ya tadi ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Halo, halo, luar biasa nih walaupun sore-sore ya pulang sekolah pasti lelah gitu ya, capek, tapi masih semangat untuk berbagi ilmu, mendengarkan ilmu gitu ya. Sebenarnya nggak mendengarkan ilmu juga sih. Aku pengennya kita berbagi aja. Dari aku mungkin ada beberapa hal yang bisa di-share ke teman-teman, tapi teman-teman juga kalau misalkan punya cerita-cerita, punya pertanyaan, bisa share juga. Jadi judulnya ini belajar bersama-sama. Oke. eh Panitia, suaraku sudah bagus apa terganggu ya? Sudah Sudah bisa, bagus, Kak. sudah bagus ya? Oke.
Jadi sebenarnya ini ditaruhnya di sesi 2 ya, tentang hukum dan pelaporan gitu. Gimana sih caranya kita melindungi diri kita? Nah, karena pesertanya hari ini kan banyaknya atau sasarannya adalah anak-anak di tingkat SMP ya. Makanya melalui sesi ini, Kak Hana pengen berbagi tentang gimana caranya melindungi diri kita dari bahaya cyber grooming. Nah, sebelumnya Kak Hana mau cek dulu dong, teman-teman di sini yang punya media sosial boleh raise hand loh. Raise hand atau apa ya? Reaction. Reaction jempol atau love gitu. Yang punya media sosial. Kayak hampir semuanya punya media sosial ya. Kayaknya hari ini mustahil gitu kalau kita, apalagi yang sudah bersekolah gitu ya, sudah memiliki komunitas-komunitas untuk bersosial gitu. Tapi tidak punya sosial media itu hampir mustahil karena minimal kan kita punya WhatsApp ya buat berkomunikasi dengan teman-teman atau orang tua atau guru gitu ya. Tapi Kak Hana tertarik nih, siapa di sini yang punya lebih dari dua sosial media? Ada nggak? Coba reaction. Misalkan sekarang punya WhatsApp udah pasti punya ya, Instagram, terus TikTok, tiga, gitu ya. Kayaknya itu batas minimal anak sekarang ya harus punya sosial media tersebut ya. Atau apalagi yang di kalangan anak SMP yang lagi hits apa nih teman-teman? Boleh di eh, tulis di kolom chat. Oh YouTube ya, YouTube juga ada akunnya ya. Discord, oh iya Discord itu yang terhubung melalui game ya kalau tidak salah ya. Nah, TikTok ini penggunanya yang paling banyak nih kayaknya nih. Instagram, TikTok, Pinterest bahkan. Kayak pokoknya teman-teman kayak lebih ahli nih daripada kita-kita yang udah generasi terdahulu gitu ya. Canva juga, tapi Canva bukan sosial media ya sepertinya ya, karena itu aplikasi desain dan banyak manfaatnya. Oke, boleh digeser kakak admin ke slide berikutnya. Oke, ini sebenarnya tadi sudah dibahas ya di aturan webinar tentang kesepakatan bersama ini. Jadi dimohon di sesi ini kita bisa saling menghargai. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, ingin di-sharingkan, silahkan raise hand lalu sampaikan saja pendapatnya ya. Jadi sebenarnya kalau di sesi 2 ini, Kak Hana pinginnya nggak harus pertanyaannya ada di belakang, tapi kalau memang udah berkeinginan untuk bertanya, boleh raise hand lalu sampaikan jika dipersilahkan. Oke, next, Kakak Admin. Oke, nah, Kak Hana mau mengawali sesi ini dari berita-berita yang ada di layar ini. Coba deh, jelas nggak teman-teman? Lihat ya, jadi ini beberapa kasus yang Kak Hana screenshot terkait anak-anak yang terkena kasus kekerasan seksual melalui daring. Ya, ini mungkin beberapanya teman-teman ada yang familiar atau mungkin tidak ya. Atau mungkin ini FYP-nya di Kahana aja nih. Jadi Kahana kasih tahu ya. Yang pertama, viral anak kelas 6 SD dipaksa mengirimkan foto alat kelaminnya oleh teman main game. Ini terdengar reaction teman-teman bagaimana nih kalau melihat atau mendengar berita ini? Kayak masa sih kok bisa gitu ya, aneh gitu. Tapi di kehidupan nyata ini benar-benar terjadi, teman-teman. Dan yang Kak Hana tahu, kasus seperti ini tidak hanya satu dua terjadi, bukan hal langka terjadi, apalagi di era sosial media, era digitalisasi seperti saat ini gitu. Banyak anak-anak yang sebenarnya belum boleh untuk berkelana sendirian di dunia online gitu, di dunia internet termasuk di game online gitu ya. Tapi mereka menghadapi itu gitu, menjalani hari-hari tanpa pengawasan di sosial media atau media daring lainnya gitu ya. Jadi ini ngeri banget teman-teman. Si anak SD ini pertamanya dia ketemu sama orang dewasa yang mengaku sebagai teman sepantarannya sebenarnya. Tapi dia memberikan love bombing. Ada yang tahu nggak love bombing? Jadi love bombing itu si orang tersebut memberikan perhatian-perhatian
kecil sebenarnya kepada seseorang, sampai-sampai seseorang itu tidak ada waktu untuk memikirkan ini beneran tulus atau enggak ya, atau ada maksud lain gitu. Ya namanya anak-anak kan yang disasarnya, jadi ya anak itu senang aja mungkin karena mendapatkan perhatian. Kayak pertanyaan-pertanyaan, udah kan atau belum? Tadi di sekolah belajar apa aja gitu. Pertanyaan yang mungkin tidak dia dapatkan di rumah atau tidak ada sama sekali yang bertanya itu pada dia gitu ya. Jadi ketika mendapatkan perlakuan khusus dari orang asing, dia akan menjadi senang berlebihan gitu ya, senang berlebihan, akhirnya diarahkan untuk eh, menurut apapun kata orang tersebut gitu. Padahal orang ini aslinya adalah orang dewasa dan berada jauh dari dia gitu. Akhirnya berpindah ke WhatsApp, di WhatsApp dia mengancam kalau tidak mau mengirimkan foto alat kelamin, saya akan bunuh diri katanya. Si orang itu mengaku akan bunuh diri karena kecewa dengan adik katanya gitu. Dan dikirimkan dong itu video dia menyayat-nyayat tangan gitu misalkan. Padahal mungkin video itu berasal dari YouTube gitu ya. Tapi yang namanya anak-anak pasti dia percaya, aduh ini salah saya gitu. Kalau saya nggak melakukan apa yang dia minta, saya berarti artinya membunuh orang lain gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika anak-anak tanpa pengawasan di internet gitu. Oke. Betul, jadi dia suka dikasih beberapa pujian kecil. That's right. Dan miris juga ya teman-teman, ternyata negara kita ini berprestasi dalam tanda kutip. Indonesia negara peringkat keempat kasus pornografi anak di dunia. Nah, apa sih yang dimaksud kasus pornografinya nih yang kayak gimana? Jadi ada orang-orang yang menadah itu apa ya? Mengumpulkan konten-konten video porno di tingkat dunia itu levelnya. Dan ternyata eh yang banyak berkontribusi untuk bank video itu adalah yang aktornya ada anak-anak Indonesia gitu. Jadi mengerikan banget ini teman-teman ya, prestasi yang sama sekali tidak boleh kita banggakan gitu ya, tidak bisa kita banggakan ya. Oke, boleh next lagi Kak. Nah, ini juga ya, kenalan lewat FB, anak SMP dibawa lalu disetubuhi berkali-kali. Disetubuhi itu maksudnya melakukan hubungan orang dewasa ya teman-teman ya, melakukan hubungan seksual gitu. Lalu ada apa lagi nih? Gadis di Tasikmalaya disekap kenalan dari media sosial. Predator anak bersampul teman main game. Ini juga tadi sudah kita bahas ya. Nah, kebetulan Kak Hana juga sehari-hari teman-teman bekerja sebagai petugas di Dinas Perlindungan Anak di Kabupaten Serang yang mungkin jauh nih dari tempat teman-teman. Tapi yang Kak Hana lihat dari berita-berita ini bukan sekedar berita yang hanya ada satu atau dua di Indonesia. Karena di tempat Kak Hana juga di daerah sini banyak sekali kasus yang sejenis seperti ini. Rata-rata kenalan lewat sosial media, entah itu Facebook, Instagram, akhirnya ketemuan dan dibawa pergi gitu. Ada yang dibawa pergi, ada yang tidak dibawa pergi, tapi ternyata sudah eh, diminta melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Jadi ini korbannya banyak sekali teman-teman. Artinya apa? Artinya teman-teman di usia yang masih begitu dini ya, di bawah 18 tahun, karena anak-anak itu kan batasnya sampai 18 tahun ya. Kalau teman-teman belum ulang tahun ke 18, berarti teman-teman masih anak-anak. Nah, betul, Telegram juga, apalagi itu katanya sarang konten-konten aneh ya, Telegram itu ya. Jadi, teman-teman ini termasuk golongan yang sangat rentan, apalagi anak SMP. Anak SMP itu, kalau Kak Hana lihat ya, peralihan dari SD menuju SMA gitu. Jadi benar-benar masa-masa yang pencarian jati dirinya itu lagi kuat-kuatnya. Pingin dipuji, pingin diakui keberadaannya gitu. Nah, ketika ketemu dengan media sosial, apalagi bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan teman-teman terkait validasi diri gitu, perhatian-perhatian kecil. Nah, ini yang membuat teman-teman makin beresiko lagi. Oke, next. Kakak admin boleh di next. Nah, ini sebenarnya harusnya dibahas di sesi satu ya, cuma Kak Hana secara singkat aja. Nah, iya, iya Kak, banyak banget teman aku juga kena gitu. Nah, itu kan ya, dari lingkungan terdekat kita sendiri aja kita udah bisa merasakan ya,
dari lingkungan pertemanan, keluarga, dan lain-lain. Nah, semoga teman-teman yang hari ini ikut sesi webinar ini bisa terinformasikan dan akhirnya bisa membagikan informasi penting ini ke orang-orang terdekat kita. Nah, child grooming itu sebenarnya pada dasarnya adalah ketika seseorang mendekati anak melalui hubungan kepercayaan dan ujung-ujungnya itu memanfaatkan yang tujuannya adalah merugikan si anak tersebut, terutama dalam hal eksploitasi seksual gitu. Dan ini terjadinya di internet ya, karena ada kata cybernya ya. Karena di dunia nyata tanpa cyber juga itu banyak terjadi teman-teman. Dan sebagian besar justru dilakukan oleh orang terdekat ya. Bisa jadi itu paman, petugas kebersihan di sekolah, bahkan guru gitu. Siapa saja tuh bisa menjadi eh, melakukan hal grooming ini. Dan cyber child grooming ini apalagi bisa lebih dekat daripada dunia nyata karena kan anak sekarang ya nggak cuma anak-anak sih ya, kita juga orang dewasa tuh hari-hari nggak bisa banget kan ketinggalan HP gitu ya, nggak bisa nggak megang HP. Jadi HP itu adalah nyawa kedua kita, tapi di sana ternyata ada bahaya yang mengintai ya. Nah, pelaku bisa berpura-pura menjadi apa saja nih? Pura-pura jadi teman sebaya, pura-pura jadi kakak kelas, teman main game, bahkan idola kita gitu ya. Bahkan mengaku perempuan padahal laki-laki atau sebaliknya. Nah, pertanyaan dari Kahanan. Mungkin nggak teman-teman kalau sesama anak menjadi pelaku grooming? Coba, ada yang mau jawab di kolom chat? Bisa nggak ya? Ternyata jawabannya, nah itu ada yang muncul ya. Mungkin, betul. Bisa jadi dan banyak kejadiannya. Karena Kahana kan sehari-hari terlibat dalam urusan-urusan kekerasan seksual ya. Kalau dilakukan sama anak itu namanya anak berhadapan dengan hukum. Dan ternyata ada loh sistem peradilan anak yang bisa memproses tindak kejahatan, tindak kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi jangan mengira bahwa oh kalau misalkan anak-anak yang melakukan kan itu berarti dimaafkan aja gitu ya. Berarti kan itu kesalahan orang dewasa gitu. Iya betul. Jika anak melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang merugikan orang lain, memang pertimbangannya adalah itu eh, menjadi tanggung jawab orang dewasanya. Tapi di sisi lain ketika perilaku itu juga sangat merugikan dan membahayakan ke depannya, ada juga sistem peradilan anak yang akan memberikan sanksi atau hukuman yang tegas kepada anak tersebut ya. Jadi jangan pernah coba-coba atau iseng-iseng. Kadang anak-anak nih apa ya, rasa ingin tahunya tinggi gitu ya, termasuk anak SMP. Jadi merasa ah coba ah gitu ya, coba kalau aku pura-pura jadi orang lain terus ngegodain temanku yang ini gitu. Nah itu jangan pernah dicoba-coba karena nanti khawatirnya ada korban yang jatuh dari keisengan kita, justru kita yang menjadi pelaku gitu. Padahal awalnya mungkin cuma iseng-iseng. Oke, boleh di next lagi Kak. Nih, alur cyber child grooming tuh kayak apa sih? Nah, pada umumnya seperti ini ya, teman-teman ya. Biasanya memang salurannya melalui sosial media yang sifatnya dua arah. Pertama, kenalan online. Kedua, kita jadi merasa nyaman, percaya, bahkan bergantung ketika orang tersebut nggak ngechat kita tuh rasanya hampa gitu ya. Oh, tumben ya dia nggak ngechat aku gitu kan, padahal biasanya gini-gini-gini. Terus apalagi ngasih perhatian yang berlebih gitu ya. Kalau bahasa kerennya apa? Love bombing kan. Bahkan ngasih hadiah, top up game mungkin ya, diamond dan lain-lain. Lalu ciri-ciri yang paling khas tuh sebenarnya ini nih, minta hubungan ini dirahasiakan. Kamu jangan bilang-bilang ya ke siapapun tentang hubungan kita, soalnya aku tuh pengen ini tuh jadi rahasia kita aja. Nah, ketika udah ada kata-kata tersebut, itu hampir bisa dipastikan orang tersebut punya niat yang buruk ke kita. Kayak apalagi kalau udah sering menormalisasi mengirim foto atau video gitu ya. Mungkin awalnya cuma minta dikirimin pap dong gitu, pengen lihat wajah kamu yang cantik atau ganteng gitu kan. Tapi lama-lama bergeser ke bagian tubuh lain gitu ya. Dan jangan salah, yang menjadi korban grooming ini nggak cuma perempuan ya teman-teman ya. Kalau kita berpikir, biasanya korban grooming itu perempuan ya.
sekarang itu grooming bisa dilakukan ke anak laki-laki juga. Banyak sekali yang menyasar anak laki-laki, ya. Apalagi kalau udah ada tanda-tanda mengancam atau memanfaatkan korban itu fix. Dia sedang mengeksploitasi teman-teman melalui metode grooming, ya. Oke, boleh di next lagi, Kak. Waktunya tinggal sedikit ya. Nah, ini terkait aturan hukumnya, teman-teman. Teman-teman nggak perlu ngafalin ini. Yang penting tahu aja bahwa kejahatan berupa child cyber grooming ini sebenarnya sangat melanggar hukum di negara kita dan ada sanksi yang tidak main-main terhadap pelakunya gitu. Meskipun di Indonesia belum ada undang-undang yang khusus bernama UU Cyber Grooming gitu ya, tapi ketika seseorang menggunakan internet untuk melakukan kejahatan, merugikan orang lain, apalagi secara seksual kepada anak-anak, maka perbuatannya akan diproses secara hukum. Jadi sebenarnya teman-teman ini eh, punya privilege gitu ya sebagai anak. Anak itu lebih dilindungi daripada orang dewasa sebenarnya. Kenapa? Karena anak itu adalah golongan yang rentan. Teman-teman ini sekarang masih rentan gitu, masih butuh dibimbing gitu kan, dilindungi gitu. Lain halnya ketika nanti sudah dewasa, ada pertimbangan-pertimbangan lain, privilege-nya itu berbeda dengan apa yang teman-teman dapatkan ketika masih anak-anak. Oke, boleh di next lagi, Kak. Nah, ini tentang lapor-melapor ya. Banyak sekali korban dari child grooming atau jenis kekerasan yang lainnya merasa takut untuk melapor. Karena pertama dia takut dimarahin. Ini khas banget nih kalau anak-anak ya. Karena Kak Hana juga pernah jadi anak-anak kan ya. Semua teman-teman panitia juga udah pernah merasakan gitu jadi anak-anak, anak SMP gitu ya. Terus, oh ini kesalahanku juga gitu. Jadi aku nggak usah lapor. Ini kesalahanku karena aku nggak hati-hati gitu ya. Atau apa, fotoku juga udah terlanjur kesebar. Jadi ya aku mau gimana lagi gitu kan. Padahal melapor itu justru bertujuan untuk menghentikan pelaku, melindungi korban, memberikan pendampingan dan memulihkan kondisi kondisi korban ya terutama ya. Oke, next. Apalagi nih, apalagi nih. Terus Kak kalau mau lapor harus ngapain? Gimana caranya? Nah, meskipun bingung gitu ya, karena bingung itu memang gejala awal ketika korban mengalami kekerasan, apalagi child grooming ini ya. Secara kasat mata kan, secara fisik, secara yang dilihat mata gitu, kayaknya nggak apa-apa deh ini anak ya. Tapi ternyata mentalnya itu terganggu gitu. Dia akan mengalami panik yang berlebihan gitu, ketakutan yang berlebihan gitu ya, cemas dan lain-lain. Jadi memang merasa tidak aman itu gejala awal. Harusnya kita bisa berusaha jangan panik. Meskipun sulit ya, karena yakin banget tidak panik itu sulit. Karena ketika kita disuruh tidak panik, pasti kita panik gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita berusaha sambil kita simpan bukti. Simpan buktinya apa? Chatnya, username dia apa, linknya, link yang dia suka share mungkin atau link percakapan kalian gitu ya, screenshotannya. Nah, setelah simpan bukti, teman-teman boleh blokir pelakunya. Kenapa memblokir pelaku? Karena teman-teman ini bisa jadi jatuh ke lubang yang sama gitu. Jadi untuk menjaga kewarasan dan keamanan teman-teman, teman-teman boleh banget memblokir pelaku. Apalagi teman-teman masih usia anak ya. Baru habis itu teman-teman cari orang dewasa yang menurut teman-teman ini aman buat bercerita gitu. Kadang kan kita udah pengen lapor gitu ya, tapi ternyata orang yang kita ajak bicara itu justru malah menyalahkan kita duluan gitu ya, bukannya mendengarkan gitu. Sebel nggak sih teman-teman kalau kita cerita justru malah dibilang, ah itu kamunya aja kali yang genit gitu, itu kamunya aja kali yang nggak bisa jaga diri gitu kan. Bisa jadi kita menemukan tanggapan respon-respon yang seperti itu tidak kita harapkan. Makanya Tahana berpesan teman-teman mulai sekarang cari identifikasi kira-kira orang dewasa mana sih yang safe buat aku bercerita tentang apapun. Kalau jawabannya itu bukan orang tua teman-teman, itu nggak apa-apa banget. Karena mungkin nggak semua orang tua bisa menjadi tempat nyaman buat anaknya juga ya. Apalagi sekarang tren kasus juga banyak, misalkan ayah yang menjadi pelaku kekerasan seksual bagi anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri gitu. It's okay, nggak harus orang tua gitu opsinya, tapi bisa
misalkan guru di sekolah gitu ya, bahkan tetangga, saudara, dan lain-lain. Pokoknya yang membuat teman-teman ketika bercerita itu merasa safe ya. Terus apa, laporkan. Jadi setelah teman-teman cerita ke orang dewasa, sebenarnya tugas teman-teman udah sampai situ aja. Setelah itu orang dewasa yang akan membantu, yang akan bergerak mencari bantuan ke teman-teman. Nah, biasanya kalau di daerah itu ada teman-teman hotline khusus di daerahnya masing-masing. Biasanya di Dinas Perlindungan Anaknya, di apa ya, di UPTPPA-nya gitu ya, di Komnas Perlindungan Anak Daerah, atau di tingkat kementerian. Kalau misalkan urgent, teman-teman bisa hubungin 129. Nah, itu 129 langsung tuh dari HP melalui telepon biasa. Itu bisa langsung nyambung ke Pusat Laporan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak. Ya, jadi kalau teman-teman sendiri sampai ke cerita ke orang dewasanya aja itu udah cukup. Itu sudah langkah yang sangat hebat dan berani. Oke? Oke, boleh next lagi Kak. Ini berapa slide lagi ya? Waktunya udah habis nih. Nah, kemana kita bisa melapor? Nah, tadi ya opsinya ada banyak ya, ke orang tua, ke guru BK, ke polisi boleh nggak Kak? Boleh. Kalau memang teman-teman merasa itu tempat yang aman, boleh. Ke sekolah boleh, ke UPTPPA boleh, atau ke Sapa 129. Ya, next lagi Kak. Nah, kalau suatu hari mengalami cyber grooming, ingat 5S. Nah, apa aja nih 5S? Pertama, stop membalas chat. Nah, ini kadang kita nggak sadar ya. Oh, udah waktunya udah habis. Oke, satu slide lagi deh ini ya. Stop membalas chat dulu. Jadi mungkin teman-teman baru merasa sadar menjadi korban itu ketika hubungannya udah jauh gitu ya. It's okay. Kesadaran itu sendiri pun merupakan pertolongan ya dari Tuhan gitu ya kepada kita. Oh, artinya berarti aku harus ngapain ya? Pertama, stop membalas chatnya dulu. Yang kedua, simpan bukti-bukti. Semuanya di screenshot sebelum semuanya tuh ditarik sama pelakunya. Ya, stop menghapus bukti. Yang ketiga, speak up, cerita itu. Yang kelima, seek help, mencari bantuan gitu ya. Sebenarnya sama sih ya, speak up sama mencari bantuan ya. Terus jangan lakukan menghapus semua chat, mengirim uang, menuruti ancaman, atau menyelesaikan sendiri. Nah, ini juga poin keempat nih, penting banget ya teman-teman. Teman-teman jangan merasa ketika ada masalah ini, aduh aku bisa kok kayaknya nyelesain ini semua sendiri tanpa bantuan orang dewasa. No, teman-teman itu masih anak-anak dan belum memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan grooming ini. Karena grooming tuh biasanya kan melibatkan orang dewasa ya, dan teman-teman mentalnya itu belum belum siap untuk melakukan itu. Jadi tetap membutuhkan bantuan orang dewasa untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Iya betul tuh, ada yang share trust issue sama ortu sendiri. Dan itu valid banget teman-teman. It's okay kalau memang orang tua belum bisa menjadi safe safe place buat teman-teman ya, belum bisa menjadi tempat yang nyaman buat kita cerita. Tapi kita harus pastikan diri kita punya safe place di tempat lain, kalaupun itu bukan di rumah. Ya, meminta bantuan bukan berarti lemah, justru itu tindakan yang berani. Ya, kita nggak akan dapat pertolongan kalau kita nggak minta tolong, betul nggak? Misal kalau kita apa ya, di tengah-tengah laut gitu ya, bukan di tengah laut deh, kalau tengah laut susah ya, nolong siapa ya? Kita ada kecelakaan kecil di jalan. Mungkin bisa jadi orang nggak kalau kita ada musibah gitu ya, dapat musibah, tapi ketika kita minta tolong, maka orang tahu, oh dia butuh ditolong gitu. Nah, apalagi cyber grooming ini kan sangat-sangat tidak kasat mata ya. Kita bisa lihat misalkan anak-anak A ini biasa aja deh, maksudnya fisiknya baik-baik aja gitu. Karena dia nggak bercerita, nggak minta tolong. Jadi kalau nggak minta tolong ya susah orang buat menolong kita gitu. Makanya it's okay untuk meminta bantuan. Karena minta bantuan itu bukan berarti lemah. Oke, mungkin itu ya dari Kak Hana ya. Kalau Kak Hana lihat ini pertanyaannya udah banyak nih di kolom chat ya. Kak Hana belum cek sih. Oke, mungkin segitu dulu dari Kak Hana. Nah, ini penting juga ya, tapi Kak Hana balikin dulu ke MC deh ya, karena ini udah melewati batas waktu. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas atensinya. Nanti kita ngobrol lagi. Baik,
Terima kasih banyak Kak Hana atas materinya yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita semua ya. Aku yakin pasti teman-teman udah tahu kalau misalnya mengalami cyber child grooming atau tahu nih temennya yang dicat-cat aneh sama orang, itu bagaimana cara untuk menanganinya gitu ya. Dan aku juga yakin pasti teman-teman udah banyak pertanyaan karena dari tadi di kolom chat juga aku udah bacain, wah banyak banget juga nih yang udah mengirimkan pertanyaan. Tapi mungkin kita hold dulu, atau kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, bisa komen lagi aja di bawah, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi topik yang kedua nih. Kalau tadi kita udah belajar bagaimana cara menanganinya, kita akan belajar sekarang dampak dari cyber child grooming itu kayak gimana sih Kak gitu. Karena dari tadi kita ngerasa kayak wah cyber child grooming ini berbahaya, dia kejahatan, tapi dampaknya seperti apa gitu. Nah, ini kita akan belajar bersama dengan Kak Indah Aryani, Sarjana Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disapa dengan Kak Ucul. Kita akan belajar topik pengenalan cyber child grooming dan Kak Ucul ini adalah seorang pembina genre Kota Samarinda, pendidik sekaligus konselor sebaya Provinsi Kalimantan Timur, serta fasilitator edukasi life skill dan pencegahan kekerasan seksual. Luar biasa sekali ya Sobat Clara pengalaman dari Kak Ucul ini. Oleh karena itu, mari kita sambut Kak Ucul dengan kasih tepuk tangan virtualnya teman-teman. Boleh aku persilahkan ke Kak Ucul. Oke, terima kasih ya Shalom. Hai teman-teman, hari ini seneng banget aku ketemu sama teman-teman dari Banjarbaru. Jauh banget ya dari aku yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur ini. Kenalan sama teman-teman yang luar biasa. Ini aku ada lihat ada Faza, ada Putri, ada Dea. Terus ada siapa lagi nih ya yang masih banyak yang lainnya yang masih off cam. Aku harap teman-teman bisa on cam ya karena aku pengen ajak teman-teman diskusi aja sih sedikit terkait dengan child grooming seperti itu. Sebelumnya aku boleh minta tolong untuk share screen materinya. Tuh, alhamdulillah sekarang sudah paham. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Hana yang tadi udah ngasih materi kita ya buat kita semuanya teman-teman ya. Jadi setelah ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi sedikit nih. Jadi aku harap nggak cuman aku nih yang bercuap-cuap ria, aku pengen teman-teman juga bersuara dan menyuarakan pendapat teman-teman. Karena kalau di genre teman-teman atau generasi berencana, aku pengennya semua remaja itu berpartisipasi aktif. Karena yang kita bahas ini adalah tentang diri kita, jadi aku pengen ngajak teman-teman untuk sama-sama kita berbicara dan bercerita seperti itu. Jadi di sini nggak boleh ada yang takut salah, nggak ada yang boleh takut, nggak ada yang boleh malu, karena semua tuh benar dan semuanya nggak ada yang salah karena kita sama-sama belajar. Nah, di sini aku mau kita sedikit discussion. Kita anggaplah kita kayak podcast kali ya, kita terkait dengan child grooming. Nah, sebelumnya aku mau teman-teman get to know dulu get to know dengan aku. Aku Ucul teman-teman, aku lebih senang dipanggil Ucul. Aku merupakan Wakil Ketua Umum Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan pernah menjabat sebagai Duta Genre Kota Samarinda tahun 2022 dan aku lulusan S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman Samarinda Kalimantan Timur. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu Samarinda nanti aku ajak kenalan ya teman-teman ya. Kemudian saat ini juga aku sebentar lagi menempuh pendidikan magister Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman seperti itu. Aku ini juga merupakan seorang tadi udah dikenalkan sama Shalom ya teman-teman, seorang konselor sebaya. Jadi di genre itu ada yang namanya konselor sebaya teman-teman. Jadi nggak cuma teman-teman itu bercerita dengan guru BK, bercerita dengan teman sebayanya. Jadi di genre itu ada yang namanya konselor sebaya. Jadi feel free banget teman-teman kalau mau menghubungi aku di kontak aku di bawah itu WhatsApp aku 24 jam per 7 untuk teman-teman remaja dan teman-teman anak di seluruh Indonesia. Jadi boleh dihubungi atau mau
sama-sama kita mutualan di Instagram juga boleh, silakan. Di situ nanti kita bisa berdiskusi terkait hal apapun mengenai kehidupan teman-teman. Karena sebelum aku masuk ke materi ya teman-teman, basicnya adalah aku sebagai genre ini merupakan seorang pendidik dan konselor sebaya, di mana yang membersamai teman-teman remaja terkait dengan permasalahan-permasalahan remaja yang saat ini sedang ramai dibahas. Salah satunya adalah child grooming, teman-teman. Boleh next, Kak? Sebelumnya aku pengen ngajak teman-teman main dulu biar kita nggak bosan, biar kepala kita nggak panas. Aku tahu sore-sore ini teman-teman sudah selesai sekolah, panas banget ya kepalanya, terus ikut webinar lagi. Aku keren banget sih sama teman-teman yang mau belajar terus. Kita main sama-sama. Untuk slide pertama, Kak, aku punya permainan. Jadi nama permainannya adalah tebak gambar. Nah, jadi boleh teman-teman tebak apa sih kata yang ada di sini. Boleh langsung bersuara aja, boleh raise hand baru langsung bersuara. Jawabannya apa? Boleh teman-teman, menurut teman-teman ini apa sih? Boleh, siapa? Boleh dong, aku mau denger yang suara, yang bisa jawab langsung ngomong aja. Meja makan baru. Betul. Kenapa tuh jawabannya meja makan baru? Boleh dong dikasih penjelasan ilmiahnya kenapa meja makan baru? Boleh, tadi siapa yang jawab? Cowok tadi. Namanya siapa? Boleh, siapa tadi yang jawab? Adit. Oke, boleh. Kenapa tuh jawabannya meja makan baru, guys? Oke, kita langsung next slide aja, Kak. Ada satu pertanyaan lagi. Nah, kali ini apa nih? Aku maunya langsung jawab, guys. Yang bersuara boleh langsung bersuara. Yang bisa jawab langsung bersuara aja. Boleh? Siapa? Ada yang bisa jawab? Aku. Boleh. Siapa ini namanya? Aku Fahra, Kak. Oke, boleh. Silakan. Apa jawabannya? Jawabannya masuk angin minum teh. Betul. Jadi kenapa tuh jawabannya masuk angin minum teh? Kok bisa? Soalnya ada gambar orang buka pintu berarti masuk. Terus kipasnya dicoret, tinggal angin. Terus ini Mm-mm. minum sama ini metik teh. Oke, keren. Thank you. Keren banget. Kita langsung masuk ke materi yuk. Teman-teman udah siap kita bersama-sama belajar. Sebelumnya aku mau tanya banget ke teman-teman, children grooming itu apa sih sebenarnya, teman-teman? Jadi children grooming itu adalah, lanjut Kak, bagaimana children grooming itu dialami oleh anak-anak, teman-teman. Sebelum kita masuk, kita bedah dulu. Anak-anak itu adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, teman-teman. Jadi di sini biasanya korban dari child grooming, aku singkat aja ya, children groomingnya menjadi child grooming ya. Child grooming ini adalah anak-anak, karena subjek yang kita bahas di sini adalah child atau anak-anak. Jadi anak-anak di sini adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Di sini teman-teman ada yang sudah berusia lewat dari 18 tahun? Nggak ada ya berarti ya teman-teman. Nah, berarti di sini teman-teman kita sepakat bahwa teman-teman ini merupakan anak-anak seperti itu. Teman-teman semua di sini adalah anak-anak gitu. Jadi child grooming adalah terjadi pada anak-anak. Di mana anak-anak itu adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Menurut data teman-teman, menurut Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital, sebanyak 1.450.403 kasus eksploitasi seksual anak di ruang digital tahun 2024. Ada 1 juta kasus teman-teman terkait dengan eksploitasi seksual anak. Anak tadi yang kita bahas teman-teman, manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Atau kalian semua di sini seperti itu.
Kemudian tahun 2025 teman-teman, tahun lalu sebanyak 2031 kasus, sepanjang tahun 2025 dengan total korban mencapai 2063 anak. Jadi ada 2063 anak Indonesia mengalami child grooming. Salah satunya adalah eksploitasi seksual di ruang digital, teman-teman. Nah, kemudian usia anak perempuan usia 14 sampai 17 tercatat 36 kasus kekerasan oleh mantan pacar yang diantaranya merupakan kekerasan seksual. Jadi teman-teman harus menggarisbawahi bahwa usia anak di bawah 18 tahun memiliki mantan pacar yang diantaranya mengalami kekerasan seksual oleh mantan pacarnya yang diantaranya merupakan kekerasan seksual. Nah, ini teman-teman yang menjadi perhatian teman-teman semua bahwa kasus-kasus ini nyata teman-teman ada di sekitar teman-teman. Makanya aku mau ngajak teman-teman kita tahu lebih dalam terkait dengan child grooming ini. Lanjut, Kak. Lanjut, jadi child grooming ini teman-teman adalah bentuk dan motif kekerasan seksual dengan cara menjerat korban, menjerat teman-teman kita di luar sana, anak-anak yang masih di bawah umur dengan menggunakan teknologi cyber grooming. Yang menggunakan teknologi di sini maksudnya menggunakan media. Medianya apa aja teman-teman yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Hana. Ada sosial media yang notabene teman-teman punya semua itu sosial media. Kemudian games online yang sekarang banyak digunakan oleh teman-teman. Kemudian media-media lainnya ya teman-teman ya, seperti mungkin Discord atau mungkin platform-platform kayak TikTok ataupun platform YouTube gitu, seperti itu. Karena teman-teman kalian di sini merupakan Gen Alpha atau Gen Z sih Mas? Gen Alpha ya sudah ya? Kalian Gen Alpha atau Gen Z nih? Nah, teman-teman di sini yang lebih paham dengan teknologi karena teman-teman itu tumbuh dari teknologi, teman-teman. Zalpa, gabungan ya, Fight ya, Fawait ya. Nggak tahu gamenya. Ya gitu ya teman-teman ya. Entah kalian udah masuk Gen Alpha atau Gen Halilintar. Bercanda ya teman-teman ya. Atau kalian udah masuk Gen Alpha atau Gen Z. Pokoknya teman-teman di sini kalian itu tumbuh bersama teknologi. Makanya media untuk tempat groomingnya atau tempat melakukan kekerasan seksual dengan motif child grooming ini menggunakan media teknologi yang sudah teman-teman hatamin, yang sudah teman-teman lebih paham seperti itu. Lanjut. Kemudian teman-teman, yang termasuk apa aja sih yang termasuk cyber grooming? Jadi teman-teman harus tahu nih. Jadi kalau misalnya nantinya teman-teman mengalami atau nantinya teman-teman pernah ngelihat teman kalian atau adik kalian atau orang terdekat kalian mengalami hal tersebut, teman-teman tuh bisa tahu, oh ini salah nih, berarti ini harus dicegah nih, gitu, seperti itu. Yang pertama cyber hacking, teman-teman. Teman-teman pasti pernah lihat kan, akun Instagram teman kalian tiba-tiba itu isinya beda, isinya aneh-aneh. Pernah lihat nggak? Atau pernah akun Instagram kalian mengalami hal tersebut? Nah, itu namanya adalah cyber hacking, teman-teman. Jadi mendapatkan informasi pribadi. Informasi pribadi di sini adalah password, misalnya password Instagram dan sebagainya. Kemudian mengubah suatu informasi lebih ke merusak reputasi korban menggunakan teknologi secara ilegal. Jadi di sini dirusak reputasinya, kayak misalnya di-upload video-video di IG-nya tentang judul, biasanya tentang cewek-cewek seksi, itu biasa terjadi tuh kan teman-teman ya. Kemudian ada impersonation, teman-teman. Impersonation ini
kayak lebih mengakses suatu informasi yang bersifat pribadi, mempermalukan atau menghina korban, menghubungi korban, atau membuat dokumen palsu mengambil identitas orang lain. Jadi teman-teman pernah lihat kalau misalnya kita pernah ada lihat orang yang menghina-hina orang lain, kemudian menyebarkan informasi pribadinya kayak alamatnya, kemudian membuat dokumen palsu dengan cara mengambil identitas orang lain kayak gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya ditipu, kayak misalnya mau pesan tiket konser, konser apa ya, misalnya konser Korea, konser EXO. EXO masih ada nggak sih teman-teman? Aku yaping aja. Misalnya konser-konser Korea terus misalnya dipesan atas nama Putri Meisha Fitrisia, padahal Putri itu nggak pesan. Jadi yang pesan tuh orang lain. Nah, itu salah satu bentuk impersonation teman-teman. Salah satu juga cyber grooming seperti itu. Lanjut. Kemudian ada cyber stalking atau tracking. Nah, siapa di sini yang suka stalking? Kalau ada cowok ganteng di stalking, ada cewek cantik di stalking. Nah, tapi kadang kan kita biasanya stalking cuma pengen tahu nih, misalnya kayak oh dia sekolah di sini, oh dia dari kampus ini, oh dia dari kelas ini. Itu nggak apa-apa kalau teman-teman mau stalkingnya ke arah yang baik atau mau berteman. Tapi kalau saya udah masuk ke cyber stalking teman-teman atau cyber tracking, dia tuh pengamatannya langsung. Terus tuh bisa diikutin banget gitu loh. Entah rumah kalian itu udah diketahui, terus kalian dicari tahu anak siapa, rumahnya di mana, dan itu digunakan untuk menguntit atau mengawasi tindakan atau perilaku korban. Bahkan yang seremnya nih teman-teman ya, bisa jadi ditaruh kayak kamera tersembunyi gitu di rumah atau di kelas, di bawah meja, kayak gitu tuh ada kasusnya teman-teman. Yang nantinya rekamannya itu nanti dipakai untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Jadi itu salah satu masuk ke cyber stalking. Setelah itu teman-teman ada yang namanya cyber spamming atau spam. Jadi siapa di sini yang sering spam temannya? Kadang kita sering ya, kita nge-spam teman itu kayak misalnya bangunin dia untuk sekolah, kayak bangun 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 bangun, itu nggak apa-apa kalau misalnya itu memang urgent, atau kayak misalnya bangunin temannya karena temannya perlu dibangunin untuk pergi les, kayak atau mau ada janjian jalan tapi eh, temannya ketiduran. Kita sering ya kadang kalau udah kita janjian jam 6 sore terus temennya ketiduran. Jadi kita harus menghubungi nih kayak aduh, mana nih, padahal kita sudah di tempat itu. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, spam yang kayak gitu. Nah, kalau yang cyber spam ini teman-teman, itu kayak menghubungi, mengganggu, mengancam atau menakut-nakuti korban dengan menggunakan teknologi teman-teman. Jadi kayak kamu ditelepon terusan, terus kayak diancam sesuatu, terus menakut-nakuti kayak cepet angkat telepon aku, kalau nggak kamu masuk penjara, gitu-gitulah pokoknya menakut-nakuti, dan itu berulang-ulang kayak gitu, kayak ayo kirimkan aku duit, pinjam uang ibu kamu untuk, kalau enggak nanti aku laporin kamu ke polisi. Nah, itu salah satu cyber spam teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti mau spam bangunin temannya, ya nggak apa-apa kalau misalnya memang untuk hal-hal urgent. Nanti jangan-jangan lagi setelah ini kalau janjian nggak mau ngehubungi temennya, katanya karena kata Kak Ucil itu cyber spamming. Enggak ya teman-teman ya. Jadi ada bentuk lain tentang spam yang memang nggak boleh seperti itu. Lanjut teman-teman. Lalu ada cyber recruitment. Jadi ini memanipulasi korban sehingga tergiring ke situasi yang merugikan dan berbahaya dengan menggunakan teknologi. Nah, ini nih yang kadang menjadi asal muasal cyber grooming yang lainnya, karena cyber recruitment ini. Jadi teman-teman kayak diajak, kayak kenalan, diajak untuk mutualan, diajak pacaran, dan makanya digiring untuk ke situasi yang merugikan.
Kayak misalnya nanti teman-teman disuruh melakukan hal-hal yang negatif, teman-teman disuruh pinjam uang ke ibu dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cyber recruitment ini bisa dibilang teman-teman gerbang dari cyber grooming yang tadi udah kita bahas teman-teman. Gitu. Kemudian ada malicious distribution, kayak teknologi yang digunakan untuk bertujuan untuk menyebarkan konten-konten merusak reputasi korban. Nah, ini biasanya kayak konten-konten yang dianggap bercandaan dipakai untuk hal-hal yang merugikan. Kayak misalnya foto kalian diedit di AI dengan baju yang aneh-aneh, dengan bentuk yang aneh-aneh dan sebagainya. Itu malicious distribution, teman-teman. Jadi yang kalian harusnya itu digunakan untuk foto kalian ini sebenarnya foto biasa aja, foto sekolah, tapi diedit-edit dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh, lalu ditertawakan bersama-sama. Nah, itu merupakan malicious distribution gitu. Pokoknya menyebarkan konten yang dilakukan untuk merusak reputasi kalian seperti itu. Lanjut. Revenge porn. Ya, ini teman-teman apakah sering mendengar ini teman-teman? Revenge porn ini balas dendam. Jadi ini revenge porn ini biasanya sudah masuk ke ranah kayak misalnya udah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya teman-teman kalian di luar sana yang sudah nggak sengaja mengirimkan foto, mengirimkan video, VCS dan sebagainya, dan itu tuh biasanya digunakan untuk balas dendam. Kayak misalnya kalau kalian nggak kirim aku uang, foto kalian bakalan aku sebarin. Kalau misalnya kalian nggak kirimkan aku uang, video kalian akan aku sebarin. Ini merupakan revenge porn. Ini kayak udah dampak dari yang udah kita bahas, teman-teman. Kemudian sexting, teman-teman. Korban mendapatkan pengiriman gambar atau video pornografi. Jadi misalnya nih, teman-teman dapat stiker jorok. Siapa yang pernah dapat stiker jorok, teman-teman? Nah, ini juga salah satunya, teman-teman, sexting. Stiker jorok, terus teman-teman dapat gambar yang aneh-aneh dari orang yang nggak dikenal, atau video-video aneh. Nah, itu teman-teman ya, itu bisa terjadi seperti itu. Lanjut. Baru ada morphing ya teman-teman, ini mengubah suatu gambar atau video untuk merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video. Lanjut lagi Kak, karena waktu kita udah tinggal 5 menit ya teman-teman. Kenapa ya? Kita bahasnya di sini ya teman-teman ya. Kenapa kalian semua ini sering banget menjadi target? Yang pertama teman-teman, kenapa kalian sering menjadi target? Karena kita remaja, kita adik-adik ini, adik-adik remaja ini, adik-adik SMP ini suka mencari teman baru. Setuju nggak? Kalian suka banget mencari teman-teman yang baru, apalagi teman di luar sekolah. Semakin banyak teman di luar sekolahnya, semakin gaul kalian. Kayak gitu kan, pendapat kalian. Nggak Kak, tapi suka pungut. Itu. Jadi kita tuh suka banget punya teman baru. Aku juga dulu gitu waktu SMP suka banget kalau udah punya teman di luar sekolah itu kayak, wih, I'm a queen, kayak gitu kan ya teman-temannya. Well, kata Yulia, well. Kemudian teman-teman mudah percaya dengan orang lain. Bener nggak sih kayak bener tadi kata Kak Hana, di love bombing, dikasih perhatian dikit aja kalian kayak oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, meleleh aku mau oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, meleleh. Karena itu kalian adalah mudah percaya, teman-teman. Lalu kenapa lagi nih kita menjadi target? Maaf Kak, tapi aku punya trust issue. Good, nggak apa-apa kita punya trust issue, tapi jangan berlebihan aja trust issue-nya. Lanjut. Lanjut mundur lagi tadi. Penasaran. Nah, ini nih teman-teman, kita tuh sering penasaran dengan apa yang terjadi di luar sana. Kayak sedikit-sedikit ada info A1 dicari tahu. Info A1 guys, info A1 kayak gitu dicari tahu bener-bener. Kayak misalnya penasaran Dubai Chewy Cookie aja kalian penasaran banget kan rasanya gitu loh. Jadi kayak gampang banget penasaran. Kemudian sering upload aktivitas. Jadi kita tuh lebih oversharing teman-teman kadang.
Jadi kayak sekolah di mana, alamat rumah kalian, data diri kalian secara tidak sengaja itu di-share. Itu biasa lewat, kalian tahu nggak sih yang di Instagram yang @yours? Kayak coba kirimkan foto kamu masih kecil itu @yours gitu teman-teman ya. Nah itu sering banget. Makanya kadang orang-orang tuh kayak hafal diri kalian karena itu sebenarnya karena sering upload aktivitas. Nggak apa-apa ke teman-teman kita upload aktivitas kita itu nggak apa-apa banget, itu wajar. Kita flexing juga nggak apa-apa kalau masih dalam tahap wajar. Tapi teman-teman perhatikan lebih tentang batasan teman-teman dan tentang privasinya teman-teman. Kemudian kita semua itu pasti yang namanya ingin perhatian, ingin diperhatikan, pengen FYP dan pengen viral itu juga salah satu kenapa kita menjadi child grooming ya teman-teman. Nah, modusnya tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Hana kan teman-teman. Yang awalnya mutualan, kenalan, chatting hampir tiap hari, manipulasi korban, kayak kamu nih cuma punya aku untuk cerita, kayak gitu. Lanjut Kak, baru kayak teman-teman tuh dipengaruhi, kayak jangan kasih tahu siapa-siapa ya isi chat kita. Terus sudah mulai ke minta sesuatu teman-teman, minta foto. Awalnya mungkin fotonya foto biasa aja, tapi lama-lama fotonya nggak pakai jilbab dong. Fotonya pakai baju celana baju pendek dong, kayak gitu. Baru minta video call dan sebagainya. Nantinya endingnya adalah teman-teman sampai ke mengancam atau memeras kayak ini kirimkan aku GoFood dong. Kalau nggak dikirim nanti aku share nih foto-foto kamu kayak gitu. Lanjut. Ini sudah, lanjut Kak. Nah, kalau udah seperti ini, apa sih dampaknya teman-teman? Dampaknya tuh banyak banget. Salah satunya adalah kita terjerat yang namanya child grooming tadi, teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke perilaku beresiko, seks sebelum menikah, putus sekolah, dan sebagainya, teman-teman. Lanjut aja, Kak. Kita manfaatkan waktu. Aku minta 2 menit tambahan untuk terakhir, teman. Ya, Kak, ya. 2 menit. Nah, cara kita melindungi diri ini teman-teman, aku punya sedikit singkatan yang aku sebut dengan stop teman-teman. Jadi 5 langkah untuk melindungi diri dari child grooming, aku sebutnya stop. Yang pertama ada stop sebelum membalas pesan yang mencurigakan, itu S yang pertama. Stop sebelum membalas pesan yang mencurigakan. Jadi kalau misalnya ada teman yang udah ngajak chattingan di Roblox misalnya atau di Mobile Legend, boleh kayak coba kalau mau kenal-kenalan biasa kayak sekolahnya di mana, namanya siapa, kelas berapa. Kalau sudah aneh-aneh kayak rumah kamu di mana, terus kayak orang tua kamu sering di rumah nggak? Nah itu udah kita kayak ups 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 ups, ups, ups. Kita stop, kita stop di situ. Baru tell someone teman-teman, ceritakan ke orang tua, guru atau orang dewasa. Nah tadi ada teman-teman yang bilang kayak apa namanya, orang trust issue sama orang tua, nggak percaya sama orang tua. Ceritakan ke teman-teman kalian yang kalian percayakan. Atau teman-teman bisa nih cari tahu tentang PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau genre generasi berencana. Boleh teman-teman googling apa sih genre dan PIK itu. Di situ nanti teman-teman paham. Masih ada lagi Kak. Oh, online privacy, jaga data diri teman-teman. Jadi aku bilang tadi boleh banget teman-teman share apapun aktivitas kalian. Karena Instagram kita itu punya kita. Jadi kita bebas share apapun. Tapi ingat teman-teman, jaga privacy teman-teman. Jadi kalau misalnya mau share konten-konten bermanfaat, happy boleh. Dan yang terakhir, terakhir teman-teman, putuskan kontak dan apa ini, dan blokir jika tidak nyaman. Tadi udah disebut juga sama Kak Hana ya. Kalau memang udah nggak bener, udah aneh, udah kayak nggak oke, udah selesai. Kalau udah nggak bener, udah nggak masuk akal, diblokir aja. Seperti itu. Oke, itu dia dari aku teman-teman. Terima kasih. Aku tunggu cerita-cerita teman-teman setelah ini di diskusi kita. Aku pengen dengar cerita kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Kak Ucul atas materinya. Mungkin boleh kita kasih applause buat Kak Ucul, boleh tepuk tangan teman-teman. Wah, boleh dikirim reaction juga ya.
kalau mau kirim reaction. Tuh, mantep, mantep, mantep. Nah, ternyata kita tadi udah belajar kalau ternyata cyber child grooming itu dia banyak bentuknya ya guys. Ada tadi yang bukan cuma yang ngechat-ngechat aja, tapi yang suka ngerekrut-ngerekrut tadi udah jelasin juga sama Kak Ucol. Jadi banyak banget bentuknya. Jadi semoga teman-teman setelah mengetahui bentuk-bentuk cyber child grooming bisa lebih aware dan lebih hati-hati lagi nih dalam bermain di dalam dunia digital. Oke, nah sekarang kita tibalah di saat yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab. Kalau misalnya masih ada Sobat Clara yang penasaran atau mungkin ada situasi yang pernah dialami ketika bermain media sosial, boleh banget untuk ditanyakan ya teman-teman. Nah, tapi ada beberapa aturan yang harus ditaati terlebih dahulu. Yang pertama, kalau teman-teman ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand atau angkat tangan yang tadi udah kita jelasin di awal. Nah, kemudian teman-teman ketika sudah dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan, bisa sebutkan nama dan asal sekolahnya sebelum bertanya. Baru setelah itu bisa diberitahukan pertanyaannya apa dengan menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami ya semuanya. Tenang aja, tidak ada pertanyaan yang dianggap jelek. Justru dari pertanyaan teman-teman semua, kita nanti bisa belajar bersama. Pun kalau teman-teman mau tulis pertanyaan lewat kolom chat, itu juga boleh banget. Oke, kita udah buka sesi tanya jawab. Wah, ini ada pertanyaan dari Kak Nurul. Boleh, Nurul? Silahkan. Eh, Mungkin boleh on cam juga. Maaf, ini sebelumnya aku nggak bisa on cam. Oke, oke. Aman, aman. Boleh, silakan Nurul. Oke, selamat sore semuanya. Kenalin nama aku Nurul Syahrudin. Eh, aku dari Universitas Negeri Makassar. Eh, Tadi itu kan aku sempat buat kayak merhatiin materi-materi yang disampaikan sama kakak-kakak nih. Nah, dari tadi kan yang dibahas itu kebanyakan child grooming di sosial media. Tetapi seringkali itu pelaku child grooming juga merupakan orang yang dikenal atau eh, orang yang di sekitar kita atau bahkan ada yang dari keluarga kita sendiri. Nah, bagaimana sih Kak eh, cara buat ngebedain perhatian yang wajar dengan tanda-tanda grooming sehingga orang tua maupun guru itu tidak salah untuk menilai? Oke Kak, jelas pertanyaannya? Wah, thank you Nurul untuk Oke, pertanyaannya. Luar biasa makasih. sekali pertanyaannya ya. Jadi Nurul bertanya bagaimana caranya kita untuk membedakannya agar orang tua juga bisa lebih berhati-hati lagi gitu. Oke, mungkin aku bisa kasih ke Kak Hana, kemudian nanti dilanjutkan sama Kak Ucul untuk menanggapi ya Kak. Mungkin dari Kak Hana dipersilahkan. Halo, pertanyaannya dari Kak siapa punten tadi ya? Kak Kak, Nurul. Kak Nurul ya? Oke. Pertanyaan dari Kak Nurul oke banget nih, apalagi audiens kita adik-adik yang SMP ya, yang masih sulit membedakan mana bentuk perhatian yang sehat, mana bentuk perhatian yang grooming gitu ya. Sebenarnya tadi udah di-spill sedikit tuh Kak. Tandanya apa sih? Salah satu tanda yang paling 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 ketara itu adalah merahasiakan hubungan. Jadi orang yang pelaku grooming ini kan nggak cuma cyber ya, tapi juga di kehidupan nyata gitu. Bisa jadi keluarga, tetangga, guru, dan sebagainya. Biasanya mereka menjalin hubungan atau melancarkan aksinya itu secara diam-diam. Ya, jadi nggak terbuka di depan umum gitu ya untuk kata-kata manisnya gitu ya di kolom chat atau ketika di kehidupan nyata pun ya saat berdua gitu. Misalkan guru dengan murid nih saat saat kondisi kelas sudah sepi baru mereka ngobrol, baru si orang dewasanya ini melancarkan aksinya. Itu tanda pertama itu merahasiakan hubungan. Karena harusnya hubungan yang sehat, apalagi itu terjalin dengan anak, itu harusnya nggak ada yang perlu dirahasiakan. Kalau memang mau memuji, ya pujilah di depan orang lain juga gitu. Atau normalnya kan kalau di depan anak-anak lain yang lebih dari satu ya semua anak dipuji gitu. Kalau terus-terusan itu saja anaknya yang dipuji gitu, apalagi tanpa sepengetahuan orang lain, nah itu sudah termasuk
apa ya, sangat-sangat beresiko bahwa itu tergolong grooming gitu ya. Yang kedua, eh, orang yang menjadi wali dari si anak yang menjadi sasaran grooming ini biasanya tidak boleh tahu hubungan mereka. Nah, ini bagian dari kerahasiaan itu ya sebenarnya ya. Lalu apalagi ya? eh si anak ini dibuat merasa bersalah. Merasa bersalahnya kayak gimana? Makanya lewat ancaman-ancaman itu ya. Seharusnya sih orang dewasa di sekitar anak, misalnya orang tua gitu ya, yang sehari-hari memang menghabiskan banyak waktu dengan anak, melihat kejanggalan ini. Jadi anak sering diem-diem ngelamun gitu ya, atau anak eh, sering ngumpet-ngumpet ketika balas chat atau terima telepon atau terima video call gitu. Nah, orang tua atau orang dewasa di sekitar anak harus curiga sih. Makanya hmm, banyak kasus-kasus grooming itu yang baru ketemu, baru ketahuan ketika sudah bertahun-tahun itu berlangsung gitu ya. Kekerasan seksualnya juga mungkin sudah terjadi berkali-kali gitu ya. Karena anak ini mentalnya tuh dipermainkan gitu ya, dibuat merasa bersalah, dibuat anak ini menjadi satu-satunya gitu. Kalau tadi kalau saya dengar materi dari Kak Ucul ya, si anak ini dibilang bahwa oh cuma kamu yang bisa menjadi teman kakak gitu ya, atau sebaliknya cuma kakak yang bisa dengerin kamu loh gitu. Jadi dibuat anak ini terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Gitu sih. Tapi yang paling ketara sih menurutku ya menjaga rahasia itu. Karena tidak ada hubungan antara orang dewasa dengan anak yang seharusnya itu tidak diketahui oleh walinya atau orang tua yang bertanggung jawab terhadap dia gitu. Kalau itu sampai terjadi ya berarti memang ada sesuatu di baliknya gitu. Mungkin Kak Ucul bisa mentambahkan Kak. Oke, terima kasih Kak Hana. Sebenarnya yang udah Kak Hana sampaikan itu udah jelas banget ya Kak ya. Terkait dengan kerahasiaan hubungan itu merupakan kunci untuk menjadi pembedanya teman-teman. Kemudian kayak hubungan gap antara umur yang berbeda itu juga merupakan salah satu kunci seperti itu. Kalau misalnya memang umurnya udah jauh, namun hubungannya dirahasiakan dan juga ada perilaku-perilaku khusus yang menjadi pembeda antara anak yang satu dengan yang lain juga salah satu bentuk pembeda dari child grooming tersebut, baik yang langsung maupun yang online yang seperti yang cyber. Kemudian juga biasanya untuk hubungan tersebut terus-terusan untuk membujuk korban seperti itu untuk melakukan sesuatu mungkin dimulai dari hal-hal kecil, dari merahasiakan hubungan kayak dibujuk untuk merahasiakan hubungan sampai membujuk ke hal-hal yang lain yang merugikan korban seperti itu. Kemudian juga eh, biasanya hubungan ini dipaksakan untuk si korban bergantung kepada si pelaku seperti itu. Jadi salah satu jadi bentuk-bentuknya itu adalah bagaimana korban dibuat untuk bergantung pada pelaku, namun pelaku meminta untuk dirahasiakannya seperti itu. Jadi lebih tadi pertanyaan kakaknya juga bagaimana sih cara kita membedakan sebenarnya kalau misalnya kita punya empati dan kepekaan yang tinggi, pasti kita bisa melihat perbedaan tersebut seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita merupakan seorang kakak yang mempunyai adik, atau kita misalnya seorang ibu yang mempunyai anak, atau kita seorang teman yang mempunyai teman dekat, pasti kalau misalnya ada sesuatu hal yang berbeda sedikit aja dengan teman kita, dengan adik kita, dengan saudara kita, atau dengan siapapun di sekitar kita, pasti kita tahu ada yang salah seperti itu. Jadi memang lebih melihat perbedaan sedikit karena kalau misalnya seorang korban itu menunjukkan perbedaan sedikit dari perilaku biasanya itu juga merupakan salah satu ciri bahwa dia terkena child grooming seperti itu. Dan benar tadi kata kakak yang bertanya kayak kadang child grooming itu dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti guru, seperti kalau di pondok pesantren itu seperti ustadz atau orang yang merawat di pesantren seperti itu atau mungkin di guru yang mengajar di boarding school kayak gitu. Orang-orang yang terdekat itu juga bisa keluarga, paman dan sebagainya.
Itu Kak. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, berarti memang kita sebagai orang yang dewasa mungkin ya harus lebih peka terhadap anak-anak kita dan pun teman-teman atau sobat Clara di sini semua juga mungkin bisa saling take care atau saling menjaga nih temennya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba temennya yang awalnya mau pergi main bareng kita, tiba-tiba nggak mau, terus tiba-tiba kayak diaktif Instagram atau sosial media itu mungkin bisa menjadi tanda kalau misalnya ada sesuatu yang harus ditolong dari teman terdekat kita. Gitu ya, teman-teman semua. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat nih, Kak, dari Kiki SMP 11. Pertanyaannya adalah kalau orang dewasa gak mau ngetindaklanjutin masalahnya, terus gimana, Kak? Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Hana dan juga nanti bisa ditanggapin lagi oleh Kak Ucul. Mungkin boleh, Kak Hana? Nah, ini ya salah satu yang bikin anak-anak tuh males ya untuk lapor atau bicara sama orang dewasa ya. Karena ngebayangin bakal dicuekin gitu atau di-judge gitu ya. Di-judge itu apa ya? Ya itu tadi yang di materi sudah kakak sampaikan ya. Nanti dibilang, oh itu mungkin kamunya kali yang salah, mungkin kamunya yang terlalu begini, begitu. Nah itu kan rasanya nggak nyaman banget ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan berpikir bahwa, oh ketika ketemu orang dewasa yang seperti itu, maka sudah gitu. Nah, memang tugas kita ini nggak mudah ya. Tugas teman-teman anak-anak zaman sekarang itu nggak mudah dengan tantangan yang begitu banyak hari ini ya. Makanya teman-teman mulai sekarang gitu ya, kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa pada diri kita. Tentunya kita berharap kita nggak menjadi pelaku maupun korban kekerasan kan. Tapi sebagai bentuk mitigasi atau pencegahannya, teman-teman mulai sekarang coba telusuri cari kira-kira orang dewasa mana yang akan teman-teman datengin ketika teman-teman menemukan masalah yang berat, terutama masalah kekerasan, gitu ya. Misalkan di lingkungan rumah nih, kayaknya aku nggak bisa deh kalau cerita sama ayah sama ibuku, mereka kurang apa ya, kurang bisa menghargai aku, kurang bisa mendengarkan aku. Dan itu valid teman-teman. Tidak semua anak beruntung memiliki orang tua yang mau berempati sama anaknya. Tapi teman-teman nggak boleh putus asa. Coba cari orang dewasa lain yang kiranya bisa menjadi pendengar yang baik buat kita. Di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, kan nggak semua apa ya, nggak semua guru bisa cocok sama gaya kita gitu. Misalkan teman-teman eh, punya wali kelas gitu, ternyata wali kelasnya kayaknya kurang asik Kak diajak ngobrol terus gimana ya? Oh ya udah nggak apa-apa cari guru lain, misalnya guru mata pelajaran lain, atau kalau ada guru BK itu lebih baik lagi gitu. Guru BK pun tipe-tipenya akan berbeda tuh, gaya berbicaranya ada yang tegas, ada yang friendly gitu. Mungkin bagi sebagian anak, oh aku suka kok yang tegas nggak apa-apa gitu. Tapi bagi kita misalnya, aku nggak bisa orangnya kalau lagi cerita terus tiba-tiba ditegasin gitu ya. Aku mau cari yang lain gitu. Nah, mumpung sekarang teman-teman ya jangan sampai gitu ya mengalami fase menjadi korban atau pelaku kekerasan, makanya teman-teman coba identifikasi sekitar, terus tentukan siapa ya orang dewasa yang selalu bisa jadi one call away-nya aku gitu. Selalu bisa aku hubungin, selalu bersedia menjadi teman pendengar yang baik buat aku. Gitu sih mungkin ya, karena tadi pertanyaannya spesifik, gimana kalau orang dewasanya nggak mau dengerin kita gitu kan. Jadi terus cari, pasti ada orang dewasa yang peduli sama teman-teman. Mungkin itu Kak, silahkan mungkin dilanjutkan sama Kak Ucul ya. Oke, terima kasih Kak Hana. Udah lengkap banget sih Kak Hana dengan jawabannya. Karena Kak Hana memang berada di bidangnya teman-teman ya. Jadi udah pas banget. Tapi kalau mungkin aku boleh sedikit nambahin. Kalau misalnya kami di genre atau generasi berencana itu tadi yang udah aku bilang, kita sebagai konselor sebaya atau ada yang namanya pusat informasi dan konseling remaja, di situ juga sebagai wadah kalau misalnya memang di lingkungan tersebut tidak ada orang dewasa yang bisa mendengarkan dan membantu,
kita bisa bersama-sama untuk dilaporkan atau diceritakan ke Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Setelah diceritakan, barulah teman-teman dari PIKR ini bakalan menanyakan ke orang dewasa yang bisa membantu seperti pembina PIKR-nya yang pasti akan membina, ataupun ke kakak-kakak senior dari PIKR atau forum genrenya, nanti bakalan seperti apa solusi yang diberikan seperti itu. Jadi intinya adalah teman-teman jangan takut untuk diceritakan terlebih dahulu ke orang terdekat yang kalian percaya seperti itu, terkait dengan hal yang terjadi di diri kalian, karena pasti banyak banget yang bisa membantu. Jadi kalau misalnya ada terjadi apa-apa, jangan dipendam sendiri, cari pertolongan. Pasti banyak orang-orang terdekat kayak kayak komunitas-komunitas juga pasti bakalan banyak banget yang bisa mau membantu dan menampung. Seperti itu sih kalau dari saya, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Ucul dan juga Kak Hana atas jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi diingat ya teman-teman, yang pertama kita harus saling menjaga satu sama lain, harus saling memperhatikan dan saling peka juga. Kalau misalnya ada temennya yang tiba-tiba berubah sikapnya, itu bisa menjadi tanda kalau misalnya dia tidak sedang baik-baik saja. Bisa jadi dia sudah terkena cyber child grooming yang kita belajar hari ini nih, gitu. Dan yang kedua adalah tetap ingat kalau misalnya teman-teman masih punya safe space, tidak perlu itu harus orang tua, bisa juga cerita ke guru atau ke siapapun orang dewasa yang teman-teman tahu, teman-teman udah kenal dekat dan percaya ya. Jadi bukan orang yang sembarangan yang teman-teman hanya tahu secara virtual misalnya. Oke, teman-teman semua itu harus diingat ya. Baik, Sobat Clara, belajar tidak berhenti sampai di sini. Tim Clara juga sudah menyiapkan sebuah buku saku digital yang bisa menjadi teman belajar kalian setelah webinar ini selesai. Di mana di dalamnya terdapat rangkuman materi, tips menjaga keamanan digital, hingga langkah yang dapat dilakukan jika menghadapi cyber child grooming. Nah, penasaran seperti apa isi bukunya? Kalau gitu, boleh dong Kak Eva untuk jelasin buku kita hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak Shalom. Nah, tadi kita sudah sama-sama belajar nih dan berdiskusi banyak tentang apa sih itu child grooming beserta bahayanya. Karena dari Clara ingin teman-teman bisa terus mengingat dan praktikan ilmu hari ini, ada satu bekal penting nih yang ingin kami bagikan spesial untuk kalian semua, yaitu sebuah buku saku digital yang berjudul Dunia Maya Bahaya Nyata, Panduan Remaja Mengenali dan Melawan Cyber Child Grooming. Mungkin bisa slide selanjutnya, Kak. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya nih, Kak, emang apa sih spesialnya buku saku ini? Nah, jadi di dalam buku saku ini teman-teman bisa membaca ulang rangkuman tentang bahaya di dunia digital, apa itu cyber child grooming, cara-cara menjaga privasi di internet, cara mengenali red flag atau tanda-tanda bahaya, serta juga ada langkah-langkah melawan dan melaporkan cyber child grooming. Nah, kenapa sih teman-teman wajib menyimpan buku saku ini? Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, kita hampir setiap hari menggunakan internet. Entah itu untuk belajar, main game, nonton video, atau berkenalan dengan orang baru. Melalui buku saku ini, teman-teman punya panduan praktis yang bisa dibuka kapan saja untuk mengingatkan kembali cara-cara melindungi diri, mengenali tanda bahaya sejak awal, dan tahu langkah apa yang harus diambil jika menghadapi situasi yang tidak aman. Nah, jadi kalau suatu saat nanti teman-teman lupa nih dengan materi yang kita pelajari hari ini, teman-teman tidak perlu bingung karena tinggal membuka kembali buku saku ini. Nah, untuk mengaksesnya itu sangat gampang. Silahkan teman-teman scan QR code yang tampil di layar sekarang. Atau akses melalui tautan yang akan kami bagikan di grup WhatsApp nantinya. Jadi jangan lupa langsung disimpan ya linknya, karena buku digital ini bisa teman-teman buka kapan saja lewat handphone, tablet, atau laptop. Oh iya, satu lagi. Teman-teman, kami berharap buku saku ini tidak berhenti di kalian saja ya. Jangan lupa bagikan juga link atau buku saku ini ke teman-teman kalian yang lain.
Teman-teman juga bisa membagikan ke teman sekelas, teman bermain, atau saudara kalian. Karena semakin banyak yang membaca buku saku ini, semakin banyak juga teman-teman kita yang terlindungi dari bahaya dunia digital. Oke, semoga bukunya sudah berhasil disimpan semua ya. Nah, untuk agenda selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kak Shalom. Oke, terima kasih banyak Kak Eva atas penjelasannya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk di-share ya buku sakunya dan dibaca kembali supaya bisa lebih memahami mengenai cyber child grooming dan bagaimana cara melindungi diri terhadap hal tersebut. Baik Sobat Clara, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum benar-benar selesai, masih ada satu hal yang sangat penting yang ingin disampaikan. Tim Clara telah menyediakan sebuah link ya teman-teman. Link ini berisi saran dan juga post-test. Jadi teman-teman bisa klik tautannya. Nanti kita akan kirimkan juga di WhatsApp group. Teman-teman bisa isi setelah selesai kegiatan. Teman-teman bisa memberikan masukan dan juga membagikan pengalaman teman-teman selama ikuti webinar hari ini. Nah, dan kalau misalnya teman-teman memberikan masukan kepada tim Clara melalui link yang kami bagikan nanti, teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat. Dan linknya akan ditutup pada tanggal 24 Juli jam 23.59 WIB atau jam 12 malam di hari besok ya. Jadi masih ada waktu yang cukup banyak untuk teman-teman bisa mengisi linknya nanti di grup WhatsApp. Begitu. Baik, Sobat Clara, sebelum kita berpisah, kita akan mengabadikan momen kebersamaan kita melalui sesi foto bersama. Teman-teman, mohon nyalakan kameranya dong. Ayo, kita mau foto. Karena nanti ini akan diposting di Instagramnya Yayasan Kokalbe nih, teman-teman. Nanti kelihatan, wah anak-anak SMP 11 Banjarbaru sangat-sangat antusias untuk belajar dan memproteksi diri. Luar biasa. Oke, mungkin boleh dibantu Kak Tika. Aku bantu ya, teman-teman. Untuk aku dalam hitungan ketiga bergaya ya semuanya. Boleh juga kasih reaction. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi dong. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ternyata sudah 2 jam ya teman-teman. Hampir 2 jam kita berkumpul bersama untuk belajar. Hari ini kita banyak banget belajar bahwa internet memang memberikan banyak manfaat, namun di balik manfaat tersebut ada juga resiko yang harus kita pahami. Semoga setelah mengikuti webinar ini, sahabat Clara semuanya menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan lebih berhati-hati menjaga data pribadi. Tidak mudah percaya kepada orang asing di internet, dan yang paling penting berani meminta bantuan apabila menghadapi situasi yang membuat kita tidak nyaman. Ingat ya Sobat Clara, tidak ada anak yang pantas menjadi korban dan tidak ada cerita yang terlalu sepele untuk disampaikan kepada orang tua atau guru kita. Terima kasih kepada Yayasan Kokalbe, seluruh tim Clara, kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, Kak Ucul dan Kak Hana, community partner kita, Kakak Aman Indonesia, media partner kita, Genre Kalimantan Selatan, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 11 Banjarbaru, serta orang tua peserta yang telah mendampingi seluruh teman-teman dan peserta Sobat Clara semua dalam mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias. Sobat Clara boleh banget juga untuk follow Instagram Kakak Aman Indonesia, Genre Kalimantan Selatan, dan juga Yayasan Kokalbe ya. Nanti link Instagramnya juga akan kita kirimkan di grup WhatsApp kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini tidak berhenti pada diri kita sendiri, tapi juga dapat kita bagikan ke teman, keluarga, dan lingkungan sekitar agar semakin banyak yang terlindungi dari bahaya cyber child grooming. Atas nama seluruh panitia, aku Shalom Gabriela Immanuel selaku Master of Ceremony dan juga Project Officer, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara kita. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap bijak bermedia digital, dan tetap menjadi generasi yang berani melindungi diri sendiri maupun orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa lagi Sobat Clara.